5451. Kepala Yang Kai berputar dan matanya dipenuhi bintang, tetapi dia masih penuh semangat karena dia tahu bahwa jika dia menunjukkan tanda-tanda kelemahan sekecil apapun, seluruh pasukan akan musnah. Tidak punya pilihan lain selain menggunakan Soul Shattering Spike lagi sudah menjadi batasnya. Bahkan dengan perlindungan dari Soul Warming Lotus, dia tidak memiliki modal untuk menggunakan Soul Shattering Spike lagi. Penguasa wilayah tidak melihat kekuatannya. Kekuatan Orde ke-8 ras manusia ini sudah tertanam kuat di hati mereka. Pertama, dia telah membunuh 3 penguasa wilayah, dan sekarang, penguasa wilayah lain telah dibunuh olehnya. Tak satu pun dari penguasa wilayah yang pernah melihat melalui metodenya. Para penguasa wilayah ragu-ragu, tetapi pasukan yang tersisa tidak ragu-ragu. Dengan ledakan kekuatan Yang Kai yang tiba-tiba, pasukan yang tersisa, yang telah berjuang untuk bergerak maju, akhirnya membuat terobosan, menekan pasukan klan tinta hitam dan memaksa mereka untuk mundur. Aliran cahaya yang keluar dari Expelling Black Ink Battleship dan Battleship lainnya hampir membanjiri. Dalam waktu singkat, semua prajurit ras manusia melakukan yang terbaik. Ketika sebuah kapal perang dihancurkan, para prajurit tanpa perlindungan apapun akan mengorbankan diri mereka untuk membunuh musuh. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati dengan layak. Namun, masih ada kesenjangan kekuatan antara kedua ras. Lupakan pasukan klan tinta hitam, hanya kultivator penguasa wilayah saja yang berjumlah hampir 20 di sisi No Return Pass. Awalnya, 10 penguasa wilayah datang untuk menghadapi mereka, tetapi Yang Kai pertama-tama menggunakan spike penghancur jiwa untuk membunuh 3 dari mereka, kemudian menggunakan roda ilahi matahari dan bulan untuk membunuh 2, hanya menyisakan 5. Ketika Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam bergerak, 6 tuan wilayah lainnya keluar. Orang harus tahu bahwa masing-masing penguasa wilayah ini sebanding dengan penguasa wilayah bawaan Cekong. Setelah penguasa wilayah yang baru saja dibunuh Yang Kai dihilangkan, sekarang ada lebih dari 10 penguasa wilayah yang mengepung pasukan yang tersisa, sementara pasukan ras manusia yang tersisa hanya memiliki 4 Orde ke-8. Meskipun Ouyang Lie, Fei Yuanlong, dan yang lainnya bertarung 1 lawan 2, mereka masih berjuang. Klan Tinta Hitam melihat depresi ras manusia, dan kekuatan pencegah dari serangan Yang Kai dengan cepat menghilang. Semakin banyak pasukan yang tersisa mendorong maju, semakin putus asa situasinya. Dari segala arah, pasukan klan Tinta Hitam terus-menerus mendekati mereka. Penguasa wilayah tidak bertindak gegabah, takut mereka akan dibunuh oleh Yang Kai. Sebaliknya, mereka bersembunyi di balik pasukan utama dan menggunakan pasukan mereka untuk melemahkan pasukan ras manusia, kadang-kadang menggunakan teknik rahasia mereka untuk menghancurkan satu demi satu kapal perang ras manusia. Melihat ini, mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya, berharap dia bisa mengangkat tombaknya dan membunuh semua penguasa wilayah ini, tetapi pada saat ini, kepalanya hampir meledak. Menghadapi para penguasa wilayah yang bersembunyi di balik pasukan mereka, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berani meninggalkan kapal perang mengusir tinta hitam dengan mudah. Jika dia pergi, penguasa wilayah akan menyerang, dan kapal perang pengusir tinta hitam tidak akan mampu melawan. Kecepatan majunya pasukan yang tersisa menjadi lebih lambat, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa. Ketika mereka kurang dari 100.000 kilometer jauhnya dari No Return Pass, mereka benar-benar dikelilingi oleh tentara klan tinta hitam. Melihat pintu yang hampir dalam jangkauan, semua orang merasa putus asa. Selama mereka melewati gerbang itu, pasukan yang tersisa akan dapat melarikan diri dan kembali ke 3.000 dunia. Meskipun mereka tidak tahu seperti apa situasi di sana, itu masih tanah air mereka. Namun, meskipun itu sangat dekat, itu masih jauh. Tidak ada yang kesal. Ketika mereka memutuskan untuk mencoba menerobos No Return Pass, semua orang sudah mengantisipasi ini, bahkan Yang Kai. Namun, semua prajurit, termasuk dia, masih menyimpan beberapa harapan dan harapan. Sebagian besar dari mereka tidak ingin bersembunyi di medan perang tinta ini lagi, dikejar oleh klan tinta hitam seperti tikus. Mereka lebih rela mati di medan perang untuk memenuhi kultivasi seumur hidup mereka. Membunuh. Ketika harapan untuk kembali ke rumah hancur, semua orang merasa lega, seolah-olah mereka telah benar-benar melepaskan sesuatu. Teriakan memenuhi udara saat niat membunuh yang mengerikan melonjak seperti tsunami. Pasukan yang tersisa, yang telah dikelilingi oleh pasukan klan tinta hitam dan tidak dapat bergerak, tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengejutkan saat teknik dan artefak rahasia yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Pada saat itu, arai dan artefak roh yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menanggung beban besar dan meredup, benar-benar runtuh. Master Orde ke-7 terbang keluar dari kapal perang yang mereka jaga dan menggunakan artefak mereka untuk membunuh musuh.
Formasi 4 arah, yang berpusat di sekitar kapal perang mengusir tinta hitam, dengan cepat menurun, itulah sebabnya semua kapal perang dihancurkan. Letusan tiba-tiba dari pasukan yang tersisa menyulitkan pasukan klan tinta hitam untuk menanggung. Hanya dalam beberapa saat, kultivator klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, dan bahkan salah satu penguasa wilayah mereka telah terluka parah oleh serangan putus asa Ouyang Liye dan telah mundur dalam ketakutan. Ini adalah kecemerlangan terakhir dari pasukan yang tersisa. Yang Kai juga telah melepaskan belenggu di hatinya. Karena dia ditakdirkan untuk mati di sini, dia akan membunuh musuh sepuasnya. Namun, sebelum dia bisa bergegas keluar dari kapal perang mengusir tinta hitam, dia mendengar suara teriakan sapi dari kehampaan. Segera, pasukan klan tinta hitam yang mengepung pasukan yang tersisa dilemparkan ke dalam kekacauan saat aura yang tak terhitung jumlahnya layu. Yang Kai tiba-tiba menoleh dan melihat seekor banteng raksasa menyerbu ke arahnya dari dalam pasukan klan tinta hitam. Monster Ki di sekitar tubuhnya melonjak seperti gelombang pasang, dan di bawah menginjak-injak 4 kuku besinya, anggota klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya menjadi daging cincang. Itu menundukkan kepalanya dan menyerbu ke depan tanpa penghalang. Bahkan seorang penguasa wilayah dikirim terbang, darah menyembur dari tubuhnya saat dia terbang di udara. Bocah kecil, ikuti aku. Monster Ox berbicara dalam bahasa manusia saat dia melewati sisa pasukan, membuka jalan di depannya. Semangat semua orang bangkit saat para prajurit yang bertugas mengendalikan kapal perang dengan tergesa-gesa mengarahkan kapal perang mereka masing-masing untuk mengikuti Monster Ox. Ketika beberapa penguasa wilayah yang bersembunyi di belakang pasukan klan tinta hitam melihat serangan Monster Ox, mereka semua bergerak untuk memblokirnya, menggunakan teknik rahasia mereka untuk langsung merobek kulit dan daging Monster Ox. Namun, tidak ada darah yang keluar. Itu sudah lama mati. Tetapi metode ajaib leluhur tua memungkinkannya untuk bertarung bahkan setelah kematian, jadi mengapa takut terluka? Ketika salah satu penguasa wilayah melihat ini, dia ingin mencegatnya, tetapi dia dikirim terbang oleh tanduk patah Monster Ox di saat berikutnya. Melihat ini, penguasa wilayah lainnya tidak lagi berani bertindak gegabah. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai mengetahui bahwa Monster Ox ini begitu kuat. Meskipun dia telah melihatnya 2 kali di masa lalu, dia selalu dengan santai memakan rumput di pegunungan dan sungai yang hijau, bertingkah seperti lembu biasa. Tapi sekarang, sepertinya kekuatan Monster Ox ini tidak kalah dengan ras manusia Orde ke-8, bahkan mungkin lebih kuat. Dalam sekejap mata, 100.000 kilometer telah berlalu, dan segera, pasukan yang tersisa tidak dapat lagi diblokir dan kembali ke langit di atas Norithern Pass dan gerbangnya tepat di depan mereka. Di belakangnya, pasukan besar klan tinta hitam mengejarnya, dan monster sapi muncul di belakang pasukan yang tersisa, melambaikan kepalanya sambil berteriak, lari, banteng ini akan menghentikan mereka. Tubuhnya yang besar berubah menjadi penghalang, seperti gunung yang menjulang tinggi yang menghalangi pasukan yang tersisa. Pada saat ini, serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya, menyebabkannya bergetar hebat. Mata Yang Kai memerah saat dia mengendalikan formasi 4 arah dan memimpin pasukan yang tersisa menuju gerbang. Gerbang Norithern Pass tidak besar. Terakhir kali Yang Kai melihatnya, itu hanya keberadaan seperti pusaran, tetapi karena klan tinta hitam menduduki tempat ini, mereka pasti menggunakan semacam metode untuk merobek gerbang ini untuk menyerang 3.000 dunia. Meskipun ukuran kapal perang pengusir tinta hitam tidak kecil, itu masih bisa langsung melewatinya. Namun, saat kapal perang pengusir tinta hitam hendak melewati gerbang, Dragon Roar yang keras tiba-tiba terdengar di Norithern Pass. Yang Kai tertegun dan melihat ke bawah, matanya menyipit. Di alun-alun tempat klan naga membuka kolam naga, awan tinta hitam besar telah muncul, dan di dalam awan tinta hitam ini, ada gambar samar tubuh naga. Ji tua ketiga. Yang Kai terkejut, tidak pernah menyangka akan melihat Ji Outer di sini. Terlebih lagi, dilihat dari situasi saat ini, Ji Outer telah ditangkap oleh klan tinta hitam. Namun, klan tinta hitam tidak membunuhnya dan malah menggunakan semacam metode untuk memenjarakannya di sini dan menutupinya dengan awan tinta hitam. Yang Kai tidak tahu apa yang dilakukan klan tinta hitam, tetapi dari pemandangan di depannya, dia dapat menyimpulkan bahwa klan tinta hitam ingin mengubah Ji Outer, tetapi tampaknya gagal. Kekuatan roh ilahi memiliki efek penahanan tertentu pada kekuatan tinta, berkat warisan garis keturunan roh ilahi. Menurut apa yang Yang Kai pelajari dari Chang dan perhitungannya sendiri, Burning Shine dan Nether Glimmer terkait erat dengan cahaya pertama di dunia. Sinar cahaya pertama di dunia adalah keberadaan yang dapat sepenuhnya menghancurkan tinta hitam. Cahaya pemurnian yang digabungkan dari kekuatan Burning Shine dan Nether Glimmer dapat memurnikan kekuatan tinta. Keduanya adalah leluhur roh ilahi,
jadi roh ilahi secara alami mewarisi kekuatan mereka. Sebagai pemimpin roh ilahi, kekuatan Vena klan naga sangat efektif melawan kekuatan tinta. Jika Yang Kai tidak memiliki sub pohon-pohon dunia, dia akan dapat melihat ini sendiri, tetapi karena dia memiliki sub pohon-pohon dunia untuk menyegel alam semesta kecilnya, dia tidak pernah terlalu memperhatikannya. Citua ketiga tidak dianggap terlalu kuat di antara ras naga. Selama kultivasi sebelumnya di kolam naga, dia telah mampu maju dari naga besar ke naga kuno, tapi dia hanya memiliki tubuh naga 5000 zang, yang sedikit lebih rendah dari tubuh naga 7000 zang milik Yang Kai. Namun, itu masih naga kuno, dan dalam hal kelas, itu adalah tingkat ras manusia Orde ke-8. Yang Kai tidak tahu mengapa dia ditangkap oleh klan tinta hitam, tetapi jelas dia telah melihat anomali pada Norithern Pass, jadi dia mengeluarkan Dragon Roar. Namun, dalam menghadapi situasi seperti itu, Yang Kai tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan normal, dia mungkin telah mencoba menyelamatkan Ji-Outer, tetapi sekarang setelah pasukan klan tinta hitam sedang mengejar dan gerbang berada tepat di depannya, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan pasukan yang tersisa, jadi dia hanya bisa memutar kepalanya dan mengabaikannya. Detik berikutnya, pasukan yang tersisa bergegas ke gerbang. Monster Ox memutar pantatnya, seluruh tubuhnya menghalangi pintu saat meraung. Tidak peduli bagaimana mereka membombardirnya, itu tidak akan bergerak. Di sisi lain, saat kekosongan itu terbalik, pasukan yang tersisa tiba-tiba muncul di area terbuka yang luas. Setelah linglung singkat, semua orang menjadi waspada. Meskipun mereka telah bergegas keluar dari Norithern Pass, tidak ada yang berani bersantai. Karena semua orang tahu bahwa krisis masih jauh dari selesai, dan bergegas keluar dari Norithern Pass hanyalah permulaan. Selama beberapa hari terakhir, Yang Kai dan yang lainnya telah berkali-kali berspekulasi tentang situasi di balik Norithern Pass, serta bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Sekarang klan tinta hitam telah menduduki Norithern Pass, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan membentuk formasi di belakang Norithern Pass, jadi jika mereka bergegas keluar dari Norithern Pass, situasi terburuk yang akan mereka hadapi adalah terjun ke pasukan klan tinta hitam yang tak ada habisnya. Jika itu terjadi, pasukan yang tersisa tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Pada saat itu, semua orang tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati dengan klan tinta hitam. Mungkin Yang Kai memiliki kemampuan untuk melarikan diri, tetapi tidak ada orang lain yang bisa. Namun, menurut Ouyang Lie, kemungkinan terjadinya hal ini tidak tinggi. Bukan karena nenek moyang dari Cave Heaven Paradise tidak memikirkan situasi setelah klan tinta hitam melanggar Norithern Pass, jadi di zaman kuno, nenek moyang ras manusia telah membuat beberapa pengaturan. 5452 Medan perang tinta saat ini dibentuk dari banyak domain besar yang ditempati oleh tinta hitam di zaman kuno dan juga dibentuk oleh Chang dan 9 lainnya. Ini untuk mencegah kekuatan tinta mengikis lebih banyak grid domain. Antara In Battlefield dan 3000 dunia, hanya ada satu pintu yang bisa digunakan untuk melakukan perjalanan di antara mereka. Selama pintu ini dijaga dengan baik, ras manusia akan mampu menyegel kekuatan tinta hitam di medan perang tinta. Namun, ini bukan rencana yang sangat mudah. Kekuatan tinta terlalu aneh dan kuat. Setelah era Chang dan yang lainnya, nenek moyang ras manusia telah memikirkan apa yang akan terjadi jika portal yang menghubungkan 3000 dunia dan medan perang tinta dibobol oleh klan tinta hitam. Jika mereka tidak siap, maka klan tinta hitam akan dapat menyerang 3000 dunia, meminjam kekuatan dari satu domain besar demi satu untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Pada saat itu, pasukan klan tinta hitam pasti akan semakin besar sampai ras manusia tidak berdaya untuk melawan. Jadi untuk menghadapi kemungkinan situasi ini, leluhur ras manusia telah sepenuhnya mengosongkan domain besar yang terhubung ke gerbang. Grid domain ini bernama wilayah spasial. Jika medan pertempuran tinta dikatakan sebagai medan perang nomor satu antara ras manusia dan klan tinta hitam, maka wilayah spasial adalah medan perang kedua yang dibayangkan para leluhur. Dengan kata lain, ada lebih dari satu gerbang antara 3000 dunia dan medan perang tinta. Selain gerbang Norithern Pass, ada juga gerbang wilayah spasial. Melewati gerbang, mereka tiba di wilayah spasial. Awalnya, ada beberapa gerbang domain di wilayah spasial yang terhubung ke beberapa domain besar, tetapi karena tempat ini telah menjadi medan perang kedua yang dibayangkan, secara alami tidak pantas untuk meninggalkan terlalu banyak gerbang domain. Leluhur telah mengambil tindakan dan menghancurkan sebagian besar gerbang domain, hanya menyisakan satu gerbang utuh yang terhubung ke wilayah surga yang hancur. Yang Kai belum pernah tahu tentang hal-hal ini sebelumnya, tetapi dia baru saja mengetahuinya dari Ouyang Lie dan yang lainnya ketika mereka berencana untuk menyerang Norithern Pass. Lagi pula,
dia tidak memasuki medan perang tinta melalui saluran normal, dia langsung melewati koridor void wilayah hitam. Setiap kultivator yang memasuki medan perang tinta melalui saluran normal pertama-tama akan melewati gerbang domain di Sateret Heaven dan memasuki wilayah tata ruang. Kemudian memasuki medan pertempuran tinta melalui gerbang domain wilayah tata ruang dan tiba di medan perang tinta di Norithern Pass, secara alami memahami rahasia ini. Sekarang setelah gerbang Norithern Pass telah dilanggar, ras manusia harus mempertahankan wilayah tata ruang dan menyerang klan tinta hitam. Grid domain ini berbeda dari semua grid domain lainnya. Setiap domain besar memiliki dunia semestanya sendiri, dunia semesta dengan vitalitas dan makhluk hidup. Tapi tidak ada apa-apa di wilayah tata ruang, itu benar-benar kosong. Karena mereka harus waspada terhadap eksploitasi sumber daya klan tinta hitam dan membiarkan lebih banyak klan tinta hitam, ketika leluhur ras manusia mengerahkan wilayah tata ruang, semua dunia semesta di domain ini telah dihancurkan dan dihapus. Tempat ini adalah tempat di mana ras manusia telah dikerahkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, di mana ada banyak lintasan ras manusia dan garis pertahanan yang luas. Karena itu, Ouyang Liye berspekulasi bahwa Norithern Pass dilanggar karena serangan klan tinta hitam terlalu kuat dan ras manusia secara sukarela menyerah. Bagaimanapun, pasukan ras manusia telah mundur dari pembatasan besar awal surgawi, jadi jika mereka mundur ke wilayah tata ruang, mereka akan dapat menggunakan penyebaran di sana untuk berurusan dengan klan tinta hitam. Justru karena spekulasi inilah Ouyang Liye merasa bahwa jika pasukan yang tersisa bergegas keluar dari Norithern Pass, kemungkinan mereka jatuh ke dalam pasukan klan tinta hitam tidak tinggi. Di pihak wilayah tata ruang, kemungkinan besar ras manusia dan klan tinta hitam terlibat dalam pertempuran sengit. Jika itu masalahnya, pasukan yang tersisa akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan pasukan ras manusia. Sekarang setelah pasukan yang tersisa bergegas keluar dari gerbang Norithern Pass, Yang Kai segera pergi untuk menyelidiki situasinya. Apa yang dia lihat membuatnya merasa lega. Skenario terburuk tidak terjadi. Situasinya juga tidak baik. Di pihak wilayah tata ruang, ras manusia dan klan tinta hitam memang terlibat dalam pertempuran sengit. Dalam kehampaan yang luas, dapat dikatakan bahwa ada medan perang di mana-mana. Kapal perang ras manusia terbang sementara pasukan klan tinta hitam mengejar mereka. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang dahsyat menyapu dari arah tertentu. Gelombang kejut ini bahkan melampaui gelombang kejut dari pertempuran antara leluhur tua dan tuan kerajaan. Yang Kai secara naluriah menoleh dan tertegun. Di kehampaan yang jauh, dua sosok raksasa bertabrakan satu sama lain. Meskipun gerakan mereka tampak canggung, masing-masing pukulan dan tendangan mereka mengandung kekuatan penghancur yang cukup sehingga bahkan dunia semesta yang utuh tidak akan mampu menahan serangan biasa mereka. Ini adalah dua dewa spiritual raksasa yang bertarung. Salah satunya adalah yang pernah Yang Kai lihat di medan perang kuno, sekarang diselimuti aura hitam. Di sisi lain, dewa spiritual raksasa lainnya memiliki seberkas rambut hitam di kepalanya, yang terlihat agak lucu. AR. Itu adalah AR yang telah membawa Yang Kai ke Chaotic Dead Territory. Yang Kai memiliki kesan mendalam tentang rambut hitam di kepalanya. Kepala Ahda botak dan tidak ada apa-apa di atasnya, tetapi AR memiliki tanda yang sangat jelas, jadi Yang Kai mengenalinya secara sekilas. AR sebenarnya ada di sini, dan saat ini sedang bertarung dengan dewa spiritual raksasa tinta. Dewa spiritual raksasa adalah ras yang sangat kuno dan langka, tetapi dewa spiritual raksasa tinta diciptakan oleh tinta hitam berdasarkan dewa spiritual raksasa dan bukan dewa spiritual raksasa yang sebenarnya. Keduanya adalah keberadaan yang sama sekali berbeda. Namun, bahkan jika itu bukan dewa spiritual raksasa sejati, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari AR. Kedua tuan ini telah berjuang untuk waktu yang tidak diketahui dan terus-menerus terluka. Apakah itu ras manusia atau klan tinta hitam? Tidak ada dari mereka yang berani mendekati medan perang mereka. Sejak AR ada di sini, bagaimana dengan Ahda? Yang Kai melihat sekeliling tetapi tidak dapat melihat Ahda dimanapun, jadi dia tidak tahu apakah dia ada di sini. Namun, dia memang melihat sisa-sisa dewa spiritual raksasa tinta lainnya. Dewa spiritual raksasa tinta ini telah keluar dari pembatasan besar awal surgawi, tetapi Chang telah dengan paksa menutup pembatasan besar awal surgawi dengan bantuan metode Mu, memotong tubuhnya sebelum dapat sepenuhnya keluar, membuatnya mudah untuk diidentifikasi. Pada saat ini, dewa spiritual raksasa tinta ini entah bagaimana telah tercabik-cabik dan hanya tersisa setengah dari tubuhnya. Hati Yang Kai rileks. Kekuatan terkuat klan tinta hitam tidak lebih dari dua dewa spiritual raksasa tinta. Fakta bahwa mereka telah berhasil melanggar Norithern Pass pasti terkait dengan mereka.
Sekarang salah satu dari mereka telah terbunuh dan yang lainnya harus menghadapi air, tekanan di pihak ras manusia telah sangat berkurang. Selain medan perang dari dua dewa spiritual raksasa yang paling mencolok, Yang Kai juga melihat naga raksasa berenang, Phoenix berteriak, dan semua jenis roh ilahi memanifestasikan bentuk aslinya saat mereka bertarung di medan perang. Dia tidak punya waktu untuk melihat-lihat lagi karena perhatian semua orang tertuju padanya. Pasukan yang tersisa tiba-tiba keluar dari sisi Northern Pass, yang secara alami menarik perhatian banyak orang, terutama para master klan tinta hitam di dekatnya. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan masalah seperti apa yang terjadi di pihak Northern Pass dan dengan cepat bergegas. Apa yang membuat kulit kepala semua orang mati rasa adalah bahwa ada juga master tingkat raja kerajaan di antara mereka. Tuan kerajaan di sisi Northern Pass diblokir oleh leluhur tua Azure Void Pass, tetapi mereka tidak memiliki siapapun untuk membantu di sini. Melihat serangan master klan tinta hitam di sekitarnya, Yang Kai membuat keputusan cepat dan memimpin pasukan yang tersisa ke arah tertentu. Namun, dalam perjalanan ke Northern Pass, pasukan yang tersisa terlalu ganas, menyebabkan banyak arai dan artefak roh kapal perang rusak. Sekarang kecepatan mereka telah sangat berkurang, bagaimana mereka bisa lolos dari pengejaran Raja Kerajaan? Dari kejauhan, Raja Kerajaan mengaktifkan kekuatan tintanya dan mengubahnya menjadi awan tinta hitam yang menyelimuti sisa pasukan. Dia tidak mencoba membunuh mereka, malah ingin menangkap beberapa dari mereka hidup-hidup dan menanyakan situasi di Northern Pass. Namun, bahkan jika itu hanya serangan biasa, dengan keadaan sisa pasukan saat ini, pasti akan ada banyak korban. Dalam pertempuran pertama di Northern Pass, kurang dari setengah dari 5.000 tentara yang tersisa telah jatuh, dan sekarang tersisa kurang dari 3.000. Jika serangan ini mendarat, beberapa ratus lagi akan mati. Pada saat kritis ini, seorang pemuda berjubah putih tiba-tiba muncul di atas sisa pasukan. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal, seolah-olah dia telah berdiri di sana selama ini. Menghadapi awan tinta hitam ini, tubuh pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi naga. Naga prestise memenuhi udara. Tubuh naga seputih salju dan tanpa cacat, bersinar cemerlang di medan perang yang kacau ini. Alis Yang Kai terangkat saat dia mengenali Dragon Ras ini. Fu Guang, naga kuno yang dia lihat di dasar kolam naga. Sebelum Yang Kai memasuki kolam naga, Fu Guang telah berkultivasi terpencil selama 5.000 tahun hanya untuk menerobos ke alam naga ilahi. Pembagian kekuatan dari Dragon Ras sangat sederhana. Itu dibagi menjadi ukuran naga, 1.000 zang adalah naga besar, 5.000 zang adalah naga kuno, 10.000 zang adalah naga ilahi. Yang terkuat di antara naga ilahi adalah Kaisar Naga. Tidak semua naga ilahi adalah Kaisar Naga, tetapi setiap Kaisar Naga adalah yang paling kuat. Di bawah kolam naga, Yang Kai pernah menggunakan segel matahari dan bulan untuk membantu Fu Guang, dan keduanya sangat diuntungkan. Sekarang sepertinya dia telah berhasil menjadi naga ilahi. Yang Kai tidak pernah membayangkan bahwa Fu Guang akan tiba-tiba muncul pada saat kritis ini untuk menyelamatkannya. Faktanya, Fu Guang telah bersembunyi di medan perang selama ini, menunggu kesempatan untuk membunuh satu atau dua raja kerajaan. Setelah menjadi naga ilahi, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Ordo ke-9 atau raja kerajaan rata-rata. Jika salah satu raja kerajaan klan tinta hitam disergap olehnya, ada kemungkinan besar dia akan berhasil. Namun, kemunculan tiba-tiba dari sisa pasukan telah mengganggu rencana Fu Guang dan memaksanya untuk mengungkapkan dirinya. Setelah mengungkapkan bentuk naganya, Fu Guang bergegas menuju raja kerajaan, yang sangat terkejut. Dia telah menderita kerugian di bawah tangan Fu Guang sebelumnya dan tahu betapa kuatnya naga ilahi putih ini. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tidak cocok untuk itu, jadi bagaimana dia bisa memiliki mood untuk mencari masalah dengannya. Tubuhnya bergetar saat dia melarikan diri. Fu Guang mengejarnya tanpa henti, menggunakan banyak teknik rahasia ras naga untuk menghajar raja kerajaan klan tinta hitam. Setelah konfrontasi singkat, raja kerajaan lain tiba-tiba muncul dan bergabung dengan teman-temannya untuk melawan Fu Guang. Naga ilahi putih tidak menunjukkan rasa takut dan membuka mulutnya, memuntahkan sungai besar yang tiba-tiba menggantung di kehampaan. Kedua raja kerajaan tertangkap basah dan ditarik ke sungai, tubuh mereka langsung membeku. Fu Guang juga bergegas masuk dan bertarung dengan dua raja kerajaan di sungai, melawan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Hanya dari ini saja, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan naga ilahi lebih kuat dari Open Heaven Orde ke-9 biasa. Seorang kultivator Orde ke-9 biasa tidak akan mampu melawan dua musuh sekaligus. Namun, jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Fu Guang masih memiliki kesempatan untuk membunuh raja kerajaan,
tetapi jika itu adalah pertarungan 1 lawan 2, itu akan sedikit sulit. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari pertarungan ini, jadi serangannya menjadi lebih kejam. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Raja Kerajaan, dia setidaknya akan melumpuhkan mereka. 5453. Dengan bantuan Fu Guang, sisa pasukan yang dipimpin oleh Yang Kai akhirnya bisa lolos dari krisis terbesar yang mereka hadapi. Pasukan ras manusia di kejauhan telah memperhatikan situasi dan dengan cepat mendekat, jelas di sini untuk memberikan dukungan. Yang Kai dengan cepat mengirim transmisi suara ke Ouyang Liye dan yang lainnya, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Di belakang pasukan, Ouyang Liye terkejut dan dengan cepat bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Tapi melihat ke atas, sosok Yang Kai tidak terlihat di kapal perang mengusir tinta hitam. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menghilang. Alis Ouyang Liye sedikit berkerut saat dia samar-samar menebak niat Yang Kai. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir, tetapi itu tidak berguna sekarang. Yang Kai sudah melarikan diri, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Tak berdaya, Ouyang Liye hanya bisa bergegas ke kapal perang pengusir tinta hitam dari belakang, mengambil alih posisi Yang Kai, dan terus memimpin pasukan yang tersisa menuju pasukan ras manusia. Sepanjang jalan, Ouyang Liye membunuh sejumlah master klan tinta hitam yang menghalangi jalannya, dan setelah beberapa saat, mereka berkumpul bersama dan mulai berkomunikasi menggunakan Divine Sense dengan Orde ke-8 yang terkemuka. Ouyang Liye menjelaskan asal-usul pasukan yang tersisa, menyebabkan Orde ke-8 terkejut sekaligus senang. Masih ada beberapa sisa pasukan mereka di medan perang tinta, dan semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka dipaksa mundur. Mereka mengira bahwa pasukan yang tersisa ini ditakdirkan untuk mati di bawah pengepungan klan tinta hitam, tetapi mereka secara tak terduga berhasil keluar dari Norithern Pass. Pada saat ini, pasukan yang tersisa akhirnya aman, tidak lagi dalam bahaya dihancurkan. Melihat ke belakang, meskipun Ouyang Liye tidak bisa melihat sosok Yang Kai, dia tahu dia pasti menuju gerbang. Pada saat yang sama, di medan perang lain yang jauh dari wilayah tata ruang, sejumlah wanita telah membentuk formasi pertempuran, sosok anggun mereka bergantian antara satu sama lain seperti kincir angin yang berputar. Dalam sekejap mata, anggota klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan kelompok wanita ini. Kekuatan mereka tidak terlalu tinggi dan pada dasarnya semuanya berada di Open Heaven Orde ke-7, tetapi setelah bertahun-tahun hidup bersama yang tak terhitung jumlahnya, mereka dapat memahami pikiran satu sama lain dan bahkan meminta seorang master mengajari mereka formasi untuk bertarung bersama. Bersama-sama, mereka bahkan bisa melawan penguasa wilayah. Salah satunya, seorang wanita berbaju putih, memegang pedang panjang yang dingin di tangannya, auranya sedingin es. Tiba-tiba, dia menutupi dadanya dan melihat ke arah tertentu. Kakak senior, ada apa? Wanita lain yang mengenakan gaun hijau bertanya dengan panik, berpikir bahwa wanita berjubah putih itu terluka. Suami, wanita berbaju putih itu bergumam. Saat itu juga, dia sekali lagi merasakan keakraban. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama hampir 1000 tahun, tapi itu masih sangat tak terlupakan. Meskipun kata-kata ini diucapkan dengan ringan, ketika mereka jatuh ke telinga semua wanita yang hadir, mereka seperti guntur. Ekspresi semua wanita yang hadir sangat berubah ketika salah satu dari mereka, seorang wanita dengan sosok yang mempesona dan ki iblis, bertanya, arah yang mana? Wanita berjubah putih itu menunjuk, ayo pergi. Saat Enchantress berteriak, dia memimpin sekelompok wanita dan bergegas. Kelompok wanita telah membentuk formasi, dan dialah yang bertanggung jawab atas formasi. Begitu dia pindah, yang lain segera mengikuti. Semua orang bersemangat. Kelainan di sini segera menarik perhatian satu orang. Sosok itu berkedip saat dia menghalangi jalan para wanita dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Di sana sangat berbahaya. Setiap pasukan ras manusia memiliki wilayah mereka sendiri untuk dipertahankan, dan jika mereka pergi tanpa bala bantuan, kemungkinan besar mereka akan dikelilingi oleh pasukan klan tinta hitam. Enchantress yang memimpin kelompok itu menatapnya sejenak sebelum menggertakkan giginya. Dia kembali. Siapa? Orang yang menghalangi jalan bertanya dengan cemberut, tetapi segera dia sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya, Yang Kai sudah kembali. Iya, sang penyihir menjawab. Orang yang menghalangi jalan mereka terkejut dan senang, bagaimana kamu tahu? Di medan pertempuran yang kacau ini, bahkan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi bagaimana para wanita ini bisa mendengar berita itu? Terlebih lagi, menurut dia dan berbagai spekulasi leluhur tua, Yang Kai seharusnya tidak dapat bertahan hidup.
Lagi pula, dia telah dikejar oleh Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam yang kuat selama 500 tahun, jadi bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Namun, setelah kembali ke wilayah tata ruang dan mempelajari beberapa informasi dari orang-orang di Tanah Void, mereka menyimpulkan bahwa Yang Kai masih hidup, tetapi mereka tidak tahu di mana dia berada. Enchantress tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya, tetapi dia tahu bahwa dia harus menjelaskan dirinya sendiri saat ini, jadi dia hanya bisa berkata, Su Yan dan Yang Kai telah bersama selama bertahun-tahun dan telah membentuk resonansi hati. Selama mereka tidak terlalu jauh, mereka bisa merasakan satu sama lain. Orang yang menghalangi jalan segera berbalik untuk melihat wanita berjubah putih itu, apakah kamu merasakannya? Su Yan mengangguk dan menunjuk ke arah tertentu, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, dia mengerutkan kening, dia menghilang lagi. Enchantress menjadi marah dan menggertakkan giginya, kamu kehilangan orang kami, kamu harus membayar. Senyum leluhur tua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia telah mendengar kata-kata ini berkali-kali. Bagaimanapun, dia adalah leluhur tua Orde ke-9, dan telah menjaga medan perang tinta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap junior memperlakukannya dengan sangat hormat, tetapi Enchantress yang berasal dari ras iblis ini memperlakukannya dengan dingin. Setelah mengetahui bahwa Yang Kai telah melayani di bawahnya selama bertahun-tahun, dan dia telah kehilangannya di medan perang, dia telah menuntut kompensasi. Bagaimana dia bisa memberi kompensasi? Dia bahkan tidak tahu di mana Yang Kai berada. Pertempuran di wilayah tata ruang berlangsung sengit, dan para prajurit ras manusia di berbagai lintasan gunung di medan pertempuran tinta menderita banyak korban. Jadi setelah mundur untuk mempertahankan wilayah tata ruang, Paradise dan Cave Haven memutuskan untuk mengumpulkan bala bantuan dari pasukan kelas 2 untuk mempertahankan wilayah tata ruang. Di 3000 dunia, ada pasukan kelas 2 yang tak terhitung jumlahnya. Di antara kekuatan ini, ada banyak Master Open Heaven Orde ke-5 dan ke-6 yang memenuhi syarat untuk bertarung dengan klan tinta hitam. Di masa lalu, pasukan kelas 2 ini dapat tetap tidak terlibat karena berbagai Cave Haven dan Paradise menjaga medan pertempuran tinta. Sekarang setelah medan perang tinta telah ditaklukkan, wilayah tata ruang adalah garis pertahanan terakhir. Jika tempat ini tidak dapat dipertahankan, semua 3000 dunia akan hilang. Pada saat kritis ini, Cave Haven dan Paradise tidak lagi berpegang pada aturan. Voidland juga dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 2, jadi secara alami tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan dikerahkan. Dengan hubungannya dengan Yang Kai, Smile Old Ancestor telah mengambil Master Open Heaven dari Voidland di bawah sayapnya dan menjaga mereka. Tanpa diduga, istri Yang Kai sebenarnya sangat berani. Apa yang membuat leluhur tua Smile semakin sulit untuk mengerti adalah bahwa hajingan kecil ini sebenarnya adalah seorang playboy, menarik begitu banyak bunga. Senyum leluhur tua memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Sejujurnya, ketika leluhur tua Smile mengetahui bahwa istri Yang Kai dari Voidland datang ke medan perang untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dia cukup terkejut dan tidak terlalu memikirkannya, segera menerima bala bantuan dari Voidland. Tetapi ketika para wanita muda ini datang untuk melapor, leluhur tua Smile tercengang. 1, 2, 3, 4, 5, total 9. Ras manusia, ras iblis, ras monster, ras roh ilahi. Dia telah mengambil alih beberapa ras sebagai istrinya. Bocah kecil ini benar-benar tidak keberatan, bisakah dia tahan? Apa yang membuat leluhur tua Smile semakin tidak bisa berkata-kata adalah bahwa selain 9 istri ini yang telah memutuskan status mereka, tampaknya ada beberapa wanita lain di Voidland yang memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya. Awalnya, leluhur tua Smile mengira dia telah melakukan kesalahan, tetapi setelah bertanya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemahamannya tentang Yang Kai agak kurang. Bocah kecil itu telah tinggal di medan perang tinta selama bertahun-tahun dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda menggoda. Bahkan Feng Ying dan Bai Yi, dua wanita di timnya, hanyalah rekan biasa. Senyum leluhur tua tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Benar saja, orang bisa mengetahui wajah seseorang tetapi tidak hatinya. Jika kulit suci hajingan kecil itu dikupas, bagian dalamnya pasti akan dipenuhi dengan usus berwarna-warni. Kamu memberi kompensasi. The Enchantress terus berteriak, dan wanita lain juga memasang ekspresi yang agak kesal. Merasa tak berdaya, leluhur tua Smile menoleh untuk melihat ke arah itu dan tiba-tiba bertanya kepada Su Yan, apakah tidak ada kesalahan tentang koneksi Anda? Su Yan dengan dingin menjawab, saya tidak pernah membuat kesalahan. Apa artinya ketika kamu mengatakan dia menghilang lagi? Senyum leluhur tua bertanya. Su Yan berkata, dia sudah mati atau telah meninggalkan tempat ini.
Jika ada grid domain di antara kita, atau jika terlalu jauh, aku tidak akan bisa merasakannya. Namun, kultivasi saya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, jadi selama dia berada di wilayah tata ruang ini, saya bisa merasakannya. Petik 2. Senyum leluhur tua mengangguk, arah itu adalah tempat gerbang berada. Dia seharusnya kembali dari medan perang tinta, tetapi sekarang tidak ada jawaban, dia pasti telah kembali. Aku akan pergi melihatnya, jangan bertindak gegabah. Petik 2. Mengatakan demikian, dia melintas ke arah itu. Semua wanita dibiarkan saling menatap, tidak tahu harus berbuat apa. Sui Yue memandang Yurumeng dan bertanya, "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" Yurumeng menjadi muram sesaat sebelum menggertakkan giginya, "Kami tunggu." Baru saja, dia terlalu bersemangat dan ingin memimpin wanita lain untuk membunuh jalan mereka. Meskipun kekuatan mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya, masih tidak bijaksana bagi mereka untuk berlarian di medan perang yang begitu kacau. Selama bertahun-tahun, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Kai sampai pasukan ras manusia mundur ke wilayah tata ruang. Saat itulah mereka belajar banyak informasi dari orang-orang yang telah berjuang bersama Yang Kai. Mereka semua merasa sangat sedih dan tidak menginginkan apa-apa selain menemani suami mereka dan berjuang bersamanya. Sekarang suaminya akhirnya kembali, jika ada saudara perempuannya di sini yang mengalami kecelakaan, Yurumeng, sebagai kakak, tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada Yang Kai. Karena itu, bahkan jika dia benar-benar ingin membunuh untuk melihat apa yang terjadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memimpin kelompok wanitanya menuju sekelompok kultivator klan tinta hitam, melampiaskan kemarahannya yang tak ada habisnya dan memukuli mereka sampai mereka mati. Tidak bisa berhenti mengeluh. Tidak diketahui dari mana wanita gila ini berasal, tetapi mereka sebenarnya cukup ganas. Di sisi lain, leluhur tua Smile berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang melintasi setengah medan perang menuju gerbang. Penampilannya yang mencolok secara alami menarik perhatian para raja klan tinta hitam. Di medan perang ini, leluhur tua dan raja kerajaan Orde ke-9 tidak akan dengan mudah mengambil tindakan, karena masing-masing dari mereka memiliki tingkat pengendalian tertentu terhadap yang lain. Setiap tindakan terburu-buru oleh kedua belah pihak dapat menyebabkan pertempuran besar. Namun, pada saat ini, leluhur tua Smile tidak peduli. Sejujurnya, Yang Kai telah tersesat di bawah sayapnya, jadi dia merasa sangat bersalah selama ini. Namun, dengan begitu banyak tentara ras manusia sekarat di medan perang, bahkan jika dia adalah Orde ke-9, dia tidak bisa melindungi semua orang. Tidak mengetahui tentang situasi Yang Kai adalah satu hal, tetapi sekarang dia memiliki petunjuk, dia secara alami ingin mengetahui dasarnya. Tanpa menunggu leluhur tua Smile tiba di dekat gerbang, seorang raja kerajaan bergegas keluar dan menghalangi jalannya. Kedua belah pihak secara alami terlibat dalam pertempuran besar, menyebabkan dunia bergetar. 5454. Pada saat ini, Yang Kai sudah melewati gerbang. Sepanjang jalan, dia tidak menemukan penghalang apapun. Pertama, dia telah menggunakan prinsip luar angkasa untuk mengasingkan diri ke dalam kehampaan, menyembunyikan auranya sehingga sulit bagi klan tinta hitam untuk mendeteksinya, dan kedua, klan tinta hitam tidak menjaga gerbang terlalu ketat. Klan tinta hitam telah menginvasi wilayah tata ruang, ini adalah medan perang antara mereka dan ras manusia. Selama mereka benar-benar bisa mengalahkan ras manusia di sini, mereka akan mampu menaklukkan 3000 dunia. Pada saat itu, dengan karakteristik jahat dari pasukan tinta, kekuatan klan tinta hitam akan tumbuh seperti bola salju sampai ras manusia tidak berdaya untuk melawan. Karena itu, tidak peduli apakah gerbang itu dijaga atau tidak, ras manusia tidak akan mencoba merebutnya. Tujuan ras manusia adalah sama dengan klan tinta hitam, untuk sepenuhnya melenyapkan musuh di depan mereka di sini sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya. Adapun untuk menjaga gerbang, tidak ada yang memikirkannya, tidak ada gunanya melakukannya. Dalam situasi seperti itu, tentu saja tidak sulit bagi Yang Kai untuk melewati gerbang. Pada saat yang sama ketika Su Yan merasakannya, dia juga merasakan Su Yan dan dengan cepat melihat ke atas, tetapi dia tidak melihat Su Yan. Jaraknya terlalu jauh. Su Yan benar-benar bergabung dalam pertempuran. Ketika dia memasuki medan perang tinta, Su Yan, Sun King Luo, dan yang lainnya telah dibawa ke tanah leluhur roh ilahi untuk berkultivasi, dan waktu sudah berlalu selama hampir 1000 tahun. Karena Su Yan telah berpartisipasi dalam pertempuran ini, roh ilahi di tanah leluhur pasti juga berpartisipasi. Yang Kai tiba-tiba mengerti mengapa dia melihat begitu banyak roh ilahi di medan perang. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Meskipun sudah 1000 tahun, dia tidak tahu seberapa jauh Su Yan bisa tumbuh. Di medan perang yang kacau ini,
bahkan Ordo ke-8 atau ke-9 bisa jatuh. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kekhawatirannya tidak berguna. Pertempuran di wilayah tata ruang telah mempengaruhi seluruh 3.000 dunia, dan setelah pertempuran ini hilang, 3.000 dunia tidak akan pernah damai lagi. Mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini, Yang Kai menahan sakit kepala yang membelah yang dia alami. Efek samping dari penggunaan Soul Shattering Spike masih terjadi, dan jika dia ingin pulih, dia harus menunggu Soul Warming Lotus menyembuhkannya secara perlahan. Di bawah manipulasi prinsip luar angkasa, saat dia melangkah melewati gerbang, ruang di sekitarnya tampak membentang tanpa henti, mencegahnya untuk segera kembali ke medan perang tinta. Sebaliknya, dia tetap berada di dalam gerbang. Hal semacam ini hampir tidak mungkin, selama seseorang melewati gerbang, mereka pasti akan dapat melakukan perjalanan antara medan perang tinta dan wilayah tata ruang. Namun, Yang Kai mahir dalam prinsip luar angkasa dan telah mencapai puncak alam Dao di Dao besar ini. Dengan bantuan prinsip ruang angkasa sendiri, secara alami mudah baginya untuk meregangkan kekosongan di dalam gerbang. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke Norithern Pass, dia ingin sepenuhnya menutup gerbang ini. Itu seperti yang dia lakukan ketika dia meninggalkan wilayah hitam ke medan pertempuran tinta. Wilayah tata ruang adalah medan perang kedua yang dipersiapkan nenek moyang ras manusia, dan sudah lama dikosongkan oleh nenek moyang ras manusia. Dengan kata lain, klan tinta hitam tidak akan pernah bisa mendapatkan persediaan apapun di wilayah tata ruang, dan tanpa persediaan, klan tinta hitam tidak akan pernah bisa membiarkan anggota klan baru. Persediaan Black Ink Clan saat ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Sejumlah besar tim klan tinta hitam dikirim untuk menambang sumber daya dan mengangkutnya ke sarang tinta sebelum sarang tinta melahirkan anggota klan mereka. Semua sarang tinta raja kerajaan klan tinta hitam ditempatkan di atas lintasan gunung ras manusia yang rusak. Selama dia memutuskan hubungan antara medan perang tinta dan wilayah tata ruang, dia bisa memutuskan persediaan dan bala bantuan klan tinta hitam. Tanpa bala bantuan, pasukan klan tinta hitam di wilayah tata ruang akan segera dimusnahkan. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan bahaya tersembunyi dari klan tinta hitam, setidaknya, dia dapat memastikan bahwa 3.000 dunia aman, mengembalikan situasi sebelum Norithern Pass dilanggar. Justru karena pertimbangan inilah pintu gerbang ke wilayah tata ruang ini harus disegel. Yang lain tidak memiliki cara seperti itu, tetapi hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Permaisuri Phoenix Klan Phoenix saat ini mungkin juga memiliki kemampuan seperti ini, tetapi ancaman Permaisuri Phoenix terlalu besar. Sebagai seorang ahli yang setara dengan Kaisar Naga, dia terus-menerus diawasi oleh dua raja kerajaan, membuatnya sulit untuk bertindak. Yang Kai sudah memiliki ide ini ketika dia memutuskan untuk menerobos Norithern Pass, tetapi dia tidak menyebutkannya kepada siapapun. Jika pasukan yang tersisa bisa bergegas keluar dari Norithern Pass, itu jelas yang Kai inginkan, tetapi jika mereka tidak bisa, dia bisa menggunakan pasukan yang tersisa untuk melakukan serangan balik dan membunuh jalan ke gerbang sendirian. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menutup pintu masuk begitu dia masuk. Namun, pemandangan yang dia lihat di Norithern Pass membuatnya sedikit mengubah rencananya. Sekarang setelah pasukan yang tersisa telah tiba di wilayah tata ruang dan pasukan ras manusia datang untuk mendukung mereka, tidak ada banyak bahaya. Di bawah turbulensi prinsip luar angkasa, aliran Void Ki yang tak terhitung jumlahnya ditarik, menyebabkan gerbang diblokir. Ini adalah sesuatu yang telah dia lakukan hampir 1000 tahun yang lalu, jadi dia cukup akrab dengannya. Begitu dia mencoba untuk menutup gerbang, penampilan gerbang wilayah tata ruang menjadi tidak normal. Gambar gerbang awalnya adalah pusaran yang robek, tetapi pada saat ini, seolah-olah kekuatan tak terlihat telah menenangkan kekacauan. Kecepatan pusaran berputar menurun, dan tanda air mata dengan cepat menutup. Pada awalnya, klan tinta hitam tidak menemukan apapun, tetapi tidak lama kemudian, kelainan gerbang ditemukan oleh klan tinta hitam. Meskipun mereka tidak tahu apa arti situasi ini, persediaan dan bala bantuan klan tinta hitam terkait dengan masalah ini, jadi mereka tidak berani bertindak sembarangan dan segera mengirim raja kerajaan mereka untuk menyelidiki. Apa yang diperhatikan oleh klan tinta hitam, secara alami juga diperhatikan oleh ras manusia. Ini terutama berlaku untuk klan Phoenix, yang mahir dalam prinsip luar angkasa. Dengan sekali pandang, mereka dapat menentukan sumber transformasi gerbang dan segera mengirimkan transmisi suara Phoenix Cry. Ketika Master Ras manusia mengetahui bahwa seseorang menyegel gerbang, mereka semua menjadi bersemangat dan bergegas menuju gerbang untuk menghindari gangguan dari klan tinta hitam. Kedua ras segera mengepung gerbang dan terlibat dalam perjuangan hidup dan mati.
Dari waktu ke waktu, kultivator yang kuat akan jatuh, dan bahkan roh ilahi tidak terkecuali. Tidak ada batasan untuk kehampaan, dan cakrawala hanya berjarak dekat. Di dalam gerbang, prinsip ruang angkasa yang kait telah didorong hingga batasnya. Dia tahu bahwa begitu dia bergerak, klan tinta hitam pasti akan menyadarinya. Untuk menghindari gangguan, dia harus bertindak cepat. Sosok Yang Kai dengan cepat terbang mundur, melewati kekosongan dan mengisi gerbang dengan energi kacau untuk memblokirnya. Obstruksi semacam ini tidak mudah. Jika pencapaian seseorang di Dao of Space tidak kalah dengan Yang Kai, mereka dapat membuka kembali gerbang dan memperbaiki Void Turbulence. Namun, tidak ada seorang pun di klan tinta hitam yang mahir dalam prinsip luar angkasa. Jika mereka mencoba memaksa masuk, itu tidak masalah. Mereka hanya akan tersapu oleh turbulensi kekosongan yang kacau dan hanyut melalui retakan void yang tak berujung. Dalam waktu kurang dari selusin napas, gerbang di wilayah tata ruang telah menjadi cermin datar, dan pusaran robek asli telah sepenuhnya menghilang. Melihat ini, manusia semua terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah berhasil? Beberapa kultivator klan tinta hitam tidak percaya ini dan bergegas ke arah gerbang, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda diteleportasi, seolah-olah mereka hanya melewati kekosongan biasa. Semua master klan tinta hitam merasa hati mereka tenggelam. Memotong pasukan mereka oleh ras manusia tidak berbeda dengan bencana bagi mereka. Rencananya harus dipercepat. Jika tidak, begitu pasukan mereka dimusnahkan oleh ras manusia, klan tinta hitam tidak akan bisa lagi membalikkan keadaan. Ketika Yang Kai menyegel seluruh gerbang dan kembali ke Northern Pass, dia melihat Monster Ox bertarung dengan beberapa penguasa wilayah. Karena Monster Ox telah membantu mereka memblokir pengejar mereka, Yang Kai telah memimpin pasukan yang tersisa ke wilayah tata ruang, dan hanya butuh setengah cangkir teh untuk kembali. Hanya dalam waktu setengah cangkir teh, monster sapi telah dipukuli hingga menjadi bubur dan potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya telah ditumpahkan, hanya menyisakan kerangka. Bahkan kerangkanya compang-camping, dengan tulang yang tak terhitung jumlahnya patah. Meskipun sangat kuat, itu masih bukan tandingan pasukan gabungan dari beberapa penguasa wilayah bawaan. Hanya dalam beberapa saat, itu akan benar-benar dihancurkan. Yang Kai tidak tahan melihatnya secara langsung karena dia tidak bisa menahannya. Monster Ox sudah mati, dan sekarang hanya melepaskan sinar cahaya terakhirnya. Jika dia membantunya, ada kemungkinan besar dia akan terjebak. Hal yang sama berlaku untuk leluhur tua Azure Void Pass. Di medan perang lain, leluhur tua Azure Void Pass sendirian, menghadapi pasukan gabungan dari beberapa penguasa wilayah dan raja kerajaan. Kembali ke Northern Pass lagi, Yang Kai mengangkat tangannya dan memanggil Azure Dragon Spear-nya, menembak ke arah alun-alun Northern Pass. Monster Ox hampir menyerah melawan, tetapi ketika merasakan aura Yang Kai, ia segera menjadi bersemangat dan meraung, mati-matian berusaha menahan lawannya sehingga mereka tidak akan menemukan masalah dengan Yang Kai. Hal yang sama berlaku untuk leluhur tua. Oleh karena itu, meskipun mereka telah memperhatikan bahwa Yang Kai telah kembali, penguasa wilayah tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa berteriak agar bawahan mereka menghentikannya. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Dengan kekuatan Yang Kai saat ini, jika dia menggunakan Soul Shattering Spike, dia dapat dengan mudah membunuh penguasa wilayah bawaan hanya dengan satu gerakan. Bahkan jika dia tidak menggunakan Spike penghancur jiwa, dia masih bisa membunuh penguasa wilayah bawaan dengan biaya tertentu. Bagaimana mungkin banyak tuan feodal menjadi lawannya? Hampir semuanya meninggal. Yang Kai membantai pasukan klan tinta hitam dan tiba di alun-alun. Hanya dengan menyapu Divine Sense-nya, dia menyadari bahwa aura G-Altered menjadi agak lamban. Bahkan dengan perlindungan kekuatan roh ilahi, dia masih menunjukkan tanda-tanda terkontaminasi oleh kekuatan tinta. Di sisi lain, tubuh naga G-Altered diikat erat oleh rantai hitam. Dia tidak lagi memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Tanpa ragu sedikit pun, Yang Kai mengeluarkan raungan naga saat cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, langsung berubah menjadi naga kuno sepanjang 7.000 zang. Merentangkan cakar naganya, Yang Kai meraih rantai hitam yang mengikat G-Altered dan melepaskan Dragon Force-nya. Mengetahui niat Yang Kai, G-Altered juga mengerahkan kekuatannya pada saat yang sama, dan pada saat berikutnya, rantai itu secara paksa terkoyak. Berubah menjadi bentuk manusia. Yang Kai meraung. Baru saat itulah G-Altered bereaksi, menarik tubuhnya dan berubah menjadi bentuk manusia. Yang Kai meraihnya dengan cakarnya dan mengayunkan tubuh naganya, menghancurkan klan tinta hitam di semua sisi menjadi berkeping-keping. Dengan raungan naga yang keras, dia terbang ke kedalaman kehampaan. Dari jauh, raungan naga yang keras terdengar, saya telah menyegel gerbang dan memotong persediaan klan tinta hitam.
ras manusia akan menang. Leluhur tua Azure Void Pass, yang diam-diam bertarung dengan tuan kerajaan klan tinta hitam, tertawa keras, anak baik. Detik berikutnya, tubuh lamanya berubah menjadi seberkas cahaya pedang, menjadi satu dengan pedangnya saat dia menebas ke arah raja kerajaan. Leluhur tua klan tinta hitam Mary. 5455. Yang Kai telah membawa Ji-Outert bersamanya dan melarikan diri, jadi dia tidak bisa melihat kecemerlangan serangan pedang terakhir leluhur tua Azure Void Pass. Secara alami, dia tidak tahu bahwa raja kerajaan klan tinta hitam yang telah menjaga Northern Pass hampir terpotong setengah oleh serangan pedang yang mengejutkan ini. Pada saat cahaya pedang menghilang, leluhur tua Azure Void Pass telah benar-benar menghilang, hanya menyisakan SWOT Intent yang abadi, memotong kekosongan menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Dada dan perut raja kerajaan menderita luka pedang panjang, menyebabkan daging dan darahnya berjatuhan dan kekuatan tintanya bubar. Ekspresi ketakutan yang tersisa muncul di wajahnya saat dia menatap ke arah yang Kai pergi, mengatupkan giginya dan berteriak, kejar dia. Pada saat berikutnya, 7 atau 8 penguasa wilayah terbang menuju kedalaman kehampaan, mengejar yang Kai. Wajah raja kerajaan suram. Dia secara pribadi menjaga tempat ini, tapi Northern Pass sebenarnya dilanggar oleh sisa pasukan ras manusia. Itu benar-benar penghinaan besar. Apa yang membuatnya semakin marah adalah kultivator ras manusia Orde ke-8. Kekuatan orang ini terlalu besar, dan dalam pertempuran ini, dia telah membunuh 6 penguasa wilayahnya. Awalnya, dia ingin membunuhnya secara pribadi, tetapi tiba-tiba, seorang master ras manusia Orde ke-9 telah muncul dan menghentikannya. Di sisi lain, Orde ke-8 manusia ini tidak hanya kembali, tetapi dia juga telah menyelamatkan anggota Dragon Ras yang dipenjarakan oleh klan tinta hitam di Northern Pass dan sama sekali tidak menempatkannya di matanya. Api kemarahan melonjak saat sosok raja kerajaan berkedip, tiba di depan monster Ox yang hampir dipukuli hingga berkeping-keping. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan monster Ox yang masih dengan keras kepala menolak menjadi berkeping-keping. Kalian semua sampah. Raja kerajaan meraung dengan marah. Beberapa penguasa wilayah yang bekerja sama sebenarnya telah terjerat oleh benda mati sampai sekarang, menyebabkan dia sangat tidak puas dengan kinerja penguasa wilayahnya. Semua penguasa wilayah merasa malu setelah ditegur, tidak berani membantah. Pada saat ini, seorang tuan feodal datang untuk melaporkan, "Tuan-tuan kerajaan, ada sesuatu yang tidak biasa tentang gerbang yang mengarah ke sisi itu. Silakan selidiki secara pribadi." Petik 2. Mendengar ini, jantung raja kerajaan berdetak kencang dan dia menoleh untuk melihat ke arah pintu. Dengan hanya sekilas, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia tidak memperhatikan perubahan di sisi lain gerbang sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia melihat ke atas, tidak ada lagi gerbang. Posisi asli gerbang itu sedatar cermin. Dia buru-buru bergegas ke depan dan mencoba melewatinya, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa kali mencoba lagi, dia menyadari bahwa gerbang ke-3000 dunia telah dihancurkan oleh ras manusia. Tuan kerajaan menjadi semakin kesal. Ketika 7 atau 8 penguasa wilayah yang mengejar Yang Kai kembali dengan tangan kosong, kemarahan raja kerajaan mencapai puncaknya. Yang Kai telah melarikan diri dengan hidupnya di bawah pengejaran raja kerajaan. Pada saat itu, dia hanya seorang Master Open Heaven Orde ke-7. Sekarang dia adalah Orde ke-8, apa yang bisa dilakukan beberapa penguasa wilayah padanya? Target tubuh naga terlalu besar. Tidak lama setelah dia melarikan diri, Yang Kai berubah kembali menjadi bentuk manusianya dan menggunakan kekuatannya untuk membungkus Ji-Outert yang lemah. Setelah beberapa teleportasi kecil, dia berhasil mengusir penguasa wilayah yang mengejarnya. Dia tidak segera berhenti, malah terus melarikan diri lebih dalam ke kehampaan. Tidak sampai setengah bulan kemudian mereka menemukan tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri. Berjalan lurus ke kedalaman dunia semesta, Yang Kai membuka 2 tempat di mana dia bisa beristirahat dan memberitahu Ji-Outert, "Istirahatlah dengan baik, aku akan menyembuhkan diri dulu." Ji-Outert mengangguk dengan ekspresi rumit, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang Kai memasuki ruang pribadinya, duduk bersila, mengeluarkan sejumlah besar pil, dan menelannya. Cederanya kali ini tidak ringan, dan belum lagi cedera Divine Sense yang dia derita karena menggunakan Soul Shattering Spike, dialah yang memimpin pasukan lainnya ke dalam pertempuran. Secara khusus, kekuatan dunia di alam semesta kecilnya telah banyak dikonsumsi, jadi dia perlu memulihkannya. Sekarang dia tidak lagi memiliki satu set lengkap sumber daya kultivasi, dia hanya bisa mengandalkan Open Heaven Pill untuk pulih. Untungnya, aliran waktu di alam semesta kecilnya sekitar 7 kali lebih cepat daripada di dunia luar, jadi reproduksi makhluk hidup di alam semesta kecilnya memberinya bantuan terus-menerus.
Karena itu, tidak sulit untuk pulih. Setelah sekitar 1 bulan, pemulihan Yang Kai kurang lebih selesai. Terlepas dari kerusakan Divine Sense-nya, dia masih perlu memulihkan diri. Bahkan jika itu adalah cedera pada Divine Sense-nya, tidak perlu baginya untuk dengan sengaja menyembuhkannya karena Soul Warming Lotus secara alami akan memeliharanya. Dia berjalan menuju Jitua ketiga, dan ketika dia mendengar keributan itu, Jitua ketiga membuka matanya dan berdiri untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang karena telah menyelamatkan hidupku. Melihat Yang Kai yang energi, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali saat Yang Kai pergi ke Norithern Pass. Pada saat itu, dia sedikit meremehkannya dan berulang kali mencari masalah dengannya. Siapa yang mengira bahwa setelah beberapa ratus tahun, orang inilah yang telah menyelamatkan hidupnya. Kali ini saya telah menyeret saudara yang bersama saya, Ji Alter tidak lagi arogan seperti sebelumnya. Jelas bahwa perubahan mendadak pada Norithern Pass membuatnya berubah sikap telah menyebabkan dia menjadi sangat dewasa. Namun, perubahan Norithern Pass bukan satu-satunya hal yang membuatnya mengubah sikapnya, tetapi juga Yang Kai sendiri. Meskipun Yang Kai telah menggunakan tubuh manusianya untuk memperbaiki sumber ras naga dan memperoleh tubuh Vena Naga, dia telah menyempurnakan sumber Kaisar Naga generasi ketiga. Poin ini saja bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh Dragon Ras manapun. Selain itu, ketika dia berada di Norithern Pass, sesepuh Dragon Ras sengaja membiarkan Yang Kai meninggalkan namanya di Dragon Record. Catatan naga adalah artefak yang dapat merekam sumber ras naga. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu artefak suci terpenting dari ras naga, setara dengan status kolam naga. Di 3000 dunia, ada Master Vena Naga yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sejak zaman kuno, Yang Kai adalah satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk meninggalkan namanya di catatan naga. Para sesepuh bahkan telah setuju untuk membiarkan dia meninggalkan nama keluarganya di atasnya. Jika itu masalahnya, di masa depan, ras naga akan memiliki garis keturunan baru. Ini adalah prestasi besar membangun keluarga baru. Sejak zaman kuno, hanya 3 anggota Dragon Ras yang mampu mencapai prestasi ini. Mereka adalah Fu, Zhu, Ji, dan jika Yang Kai setuju, ras naga akan memiliki garis keturunan tambahan dari keluarga Yang. Namun, karena sumpah garis keturunan kuno, Yang Kai telah menolak niat baik para tetua dan tidak memilih untuk meninggalkan namanya di catatan naga. Tentu saja, manfaat meninggalkan namanya tidak sedikit. Namun, bahkan jika dia tidak meninggalkan namanya, setelah menjadi naga kuno, Yang Kai telah menjadi individu ras naga murni. Dapat dikatakan bahwa dia tidak berbeda dengan individu asli Dragon Ras seperti Ji Alter. Sebaliknya, dia bahkan lebih kuat. Ras naga bahkan tidak akan melihat setengah naga atau keturunan naga dengan garis keturunan campuran, tapi bagaimana bisa Ji Alter bertindak begitu berani di depan jenisnya sendiri? Tak perlu dikatakan, Yang Kai telah menyelamatkan hidupnya. Mendengarkan kata-kata Ji Alter, Yang Kai mengerti bahwa dia telah salah paham dan menjelaskan, saya tidak kembali ke Norithern Pass demi Brother Ji, itu terutama untuk menyegel gerbang itu. Mendengar ini, Ji Alter tertegun sejenak sebelum segera bersukacita, gerbangnya disegel. Sebelumnya, dia telah dipenjara oleh awan tinta hitam dan tidak tahu tentang ini. Yang Kai mengangguk, saya datang dari wilayah tata ruang dan menggunakan teknik rahasia untuk menyegel gerbang. Kecuali pencapaian seseorang dalam prinsip luar angkasa tidak kurang dari milikku, klan tinta hitam dapat melupakan tentang membuka gerbang lagi. Petik 2. Ji Alter berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, ras manusia hanya perlu berurusan dengan klan tinta hitam di wilayah tata ruang untuk sepenuhnya menghancurkan rencana invasi klan tinta hitam. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Norithern Pass, jadi dia secara alami tahu tentang wilayah tata ruang. Terkadang, ketika dia bosan, dia bahkan akan mengunjungi wilayah tata ruang beberapa kali. Namun, wilayah tata ruang benar-benar kosong. Selain penyebaran nenek moyang ras manusia, tidak ada yang lain di sana. Ji Alter hanya mengunjunginya beberapa kali sebelum kehilangan minat. Pergi ke tempat terkutuk itu tidak lebih baik daripada tinggal di Norithern Pass dan berdebat dengan klan Phoenix. Setelah beberapa saat kegembiraan, Ji Alter sepertinya mengingat sesuatu dan perlahan berkata, namun, menyegel gerbang bukanlah rencana yang sangat mudah. Yang Kai tertegun, apa maksudmu? Jitua ketiga tidak menjawab, malah bertanya, saya mendengar bahwa ras manusia melakukan ekspedisi dan bertemu dengan seorang kultivator agung kuno bernama Chang. Yang Kai mengangguk. Ji Alter berkata, faktanya, ada beberapa catatan tentang ini di buku kuno Dragon Ras, tetapi mereka sangat terfragmentasi. Mungkin itu ada hubungannya dengan penurunan ras naga saat itu. Yang Kai berpikir sejenak sebelum mengangguk sedikit.
Menurut Chang, era di mana roh ilahi aktif adalah era kuno. Pada saat itu, roh ilahi dipuja, tetapi karena pertempuran terlalu sengit, banyak roh ilahi dimusnahkan, dan di era kuno, ras monster menggantikan mereka sebagai penguasa. Selama zaman kuno, ras monster mengamuk dan ras manusia sangat menderita. Di bawah pengaruh semacam kekuatan magis, Chang dan 9 orang lainnya memasuki batas reruntuhan besar dan menggunakan kekuatan pohon dunia untuk memahami Dao Surgawi, memungkinkan ras manusia bangkit perlahan. Akibatnya, di era kebangkitan ras manusia, roh ilahi mulai menurun, dan ras naga telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka di tanah leluhur, sehingga mereka tidak tahu banyak tentang dunia luar. Namun, masih ada beberapa catatan mengenai hal ini. Apakah Brother yang tahu bagaimana Ing Battlefield saat ini terbentuk? Yang Kai berkata, Chang berkata bahwa 10 dari mereka adalah orang-orang yang menggunakan semacam metode untuk membaginya. Jiao Third berkata, apa yang mereka potong hanyalah domain besar yang ditempati oleh klan tinta hitam, membentuk batas antara domain besar ini dan domain besar yang tidak ditempati oleh klan tinta hitam. Berhenti sejenak, Jiao Third bertanya, mari kita ubah pertanyaannya. Apakah saudara yang tahu mengapa medan perang tinta begitu luas? Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, saya dengar itu terbentuk dari perpaduan banyak domain besar. Jiao Third mengangguk, itu benar, jadi mengapa grid domain ini menyatu? Ekspresi Yang Kai berubah saat dia menyadari apa yang ingin dikatakan Jiao Third. Jiao Third menghela nafas panjang, The Ing Force adalah kekuatan yang sangat jahat. Tidak hanya itu dapat merusak tubuh dan pikiran makhluk hidup, itu bahkan dapat merusak penghalang antara domain besar dan domain besar lainnya. Ketika domain besar diisi dengan kekuatan tinta yang cukup, penghalang akan hilang, dan tanpa penghalang, domain besar secara alami akan menyatu. Yang Kai berseru, wilayah tata ruang. Dia akhirnya mengerti mengapa Jiao Third mengatakan bahwa menutup gerbang bukanlah rencana yang sangat mudah. Meskipun dia telah menyegel gerbang domain, jika penghalang domain wilayah tata ruang terkikis, itu akan terhubung dengan surga hancur. Pada saat itu, garis pertahanan ras manusia di wilayah tata ruang akan menjadi tidak berarti. Jiao Third berkata, namun, saudara yang tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun klan tinta hitam sangat kuat sekarang, mereka tidak memiliki persediaan yang cukup dan tidak dapat menghasilkan lebih banyak kekuatan tinta. Wilayah tata ruang tidak kecil, jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi klan tinta hitam untuk mengandalkan kekuatan tinta untuk merusak penghalang domain. Satu-satunya alasan saya memberitahu Anda ini adalah agar Anda tidak menderita kerugian di masa depan. Yang Kai mengangguk, saya mengerti. Jiao Third melanjutkan, selain itu, bahkan aku tahu tentang masalah ini, jadi tetua klan Nagaku dan klan Phoenix juga harus mengetahuinya. Mereka akan waspada terhadapnya. Tidak peduli apa, Brother yang telah menutup gerbang, jadi mayoritas klan tinta hitam dapat dianggap kalah dalam pertempuran. Petik 2.